Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membaca tentang sebuah artikel berjudul The Tallest Skyscraper in Taiwan. If you visit Taipei, the capital city of Taiwan, you can probably spot Taipei 101, one of the tallest skyscraper in the world. Jadi ini ada kata capital city. Capital city maksudnya adalah ibu kota. Ketika Anda mengunjungi Taipei, the capital city of Taiwan, ibu kota dari negara Taiwan, Anda bisa melihat Taipei 101, one of the tallest skyscraper in the world, salah satu bangunan skyscrapers. Skyscrapers maksudnya adalah skyscraper adalah gedung pencakar langit. Jadi adalah gedung yang sangat tinggi ya. One of the tallest skyscrapers in the world. Salah satu dari gedung pencakar langit yang tertinggi di dunia. Each name represents the number of floors in the building. Represents. Its name, namanya, represent. Maksudnya adalah mewakili. Jadi namanya mewakili jumlah lantai yang ada di dalam bangunan tersebut. The building stands at over 1,600 feet and opened on December 31st, 2004. Bangunan tersebut berdiri dengan ketinggian lebih dari 1.600 kaki dan dibuka pada 31 Desember 2004. Its architecture combines modern elements and traditional Taiwanese styles. Arsitekturnya menggabungkan elemen modern dan tradisional daripada Taiwanese style ya, jadi gaya atau langgam Taiwan. It is also considered a green building because of its energy efficient features. Bangunan tersebut juga termasuk sebagai bangunan hijau karena adanya features. Features itu adanya sifat-sifat seperti itu ya, yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut itu energy efficient. Efisien dalam penggunaan energinya. The design and structure of Taipei 101 reflect the amount of innovation that went into building this skyscraper. Jadi, desain dan juga strukturnya dari bangunan Taipei 101 ini mencerminkan inovasi yang diberikan ketika membangun bangunan pencakar langit ini. Taipei 101 design inspired by Taiwanese culture and nature. Desain Taipei 101 terinspirasi dari kebudayaan Taiwan dan juga alamnya. The shape of the building looks like a bamboo stalk. Ya, stalk. The shape of the building, bentuk bangunan tersebut looks like a bamboo stalk. Seperti bamboo stalk. Stalk. Bambu itu bambu, stalk itu adalah batang. Jadi bentuknya bangunan itu nampak seperti batang bambu. Bamboo grows in many parts of Asia and symbolizes virtue in Taiwanese culture. Virtue. Bambu tumbuh di banyak tempat di Asia dan menyimbolkan ya, adalah simbol dari virtue. Virtue itu maksudnya adalah kebaikan ya, perbuatan-perbuatan yang baik dalam kebudayaan Taiwan.
It is a flexible but sturdy plant that grows to high heights. Sturdy. Bambu itu adalah sesuatu yang fleksibel, akan tetapi sturdy. Sturdy, kokoh. Jadi fleksibel akan tetapi kokoh. Jadi satu tanaman yang fleksibel tetapi kokoh. Dan juga grows to high height. Bisa tumbuh hingga ketinggian yang tinggi. This tall building is also quite resilient. Bangunan tinggi ini juga cukup resilient. Resilient apa maksudnya? Resilient maksudnya adalah tangguh. Jadi tahan gitu ya. Tangguh, kuat, tahan. Additionally, the building's exterior resembles an elongated pagoda. Elongated. Jadi, additionally, di samping itu, the building's exterior, jadi bagian luar dari bangunan tersebut, resemble. Itu menyerupai. And elongated. Elongated ada longnya ya. Jadi yang memanjang. Jadi bagian luar bangunan tersebut itu menyerupai pagoda yang memanjang. Kalau kita lihat gambarnya ini, ya jadi kalau pagoda itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Nah dia memanjang, jadi dibuat lebih tinggi. Sampai 101 lantai. This architectural style was originally built to honor the Buddha. Jadi langgam arsitektur ini aslinya dibangun untuk menghormati Sang Buddha. As Buddhism spread throughout Asia during the Han Dynasty, this architectural style became more widespread. Jadi ketika agama Buddha menyebar di seantero Asia, ketika masa dinasti Han, maka langgam arsitektural ini menjadi lebih tersebar ya, karena banyak yang menganut agama Buddha dan kemudian membangun arsitektur pagoda ini. Although some of these pagodas are not Buddhist houses of worship anymore, they are still important historical structures that can be seen in many parts of Asia. Meskipun beberapa dari pagoda ini sekarang sudah tidak menjadi tempat peribadahannya, houses of worship, tempat peribadahan agama Buddha, Buddhist houses of worship. Ya, houses of worship. Ini memanjang tadi ya. Houses of worship. Rumah ibadah. Ya, worship, ibadah, house, rumah. Meskipun beberapa dari pagoda ini sekarang tidak jadi tempat ibadah agama Buddha lagi, mereka, ini pagoda itu, are still important historical structure. Tetap menjadi struktur historis ya, jadi bangunan bersejarah yang penting that can be seen in many parts of Asia, yang bisa dilihat di banyak bagian dari benua Asia. Numbers also play an important symbolic role in this building. Jadi angka juga berperan penting sebagai simbol dalam bangunan ini. The number of floors 101 was chosen at the end of 20th century to celebrate the new 21st century. Nah, jadi penggunaan angka ini, jumlah lantainya 101 itu dipilih sebagai simbol dari akhir abad 20
untuk merayakan datangnya the new 21st century, datangnya abad ke-21. The building is split into 8 sections of 8 stories. Split ya. The building, bangunan tersebut, is split dibagi, kalau dipotong-potong ya, menjadi 8 section of 8 story. Jadi dibagi menjadi 8 bagian, yang mana setiap bagian itu ada 8 lantai. The number 8 represent abundance and good luck in Taiwanese culture. Ya, represents, tadi sudah ya, represents, mewakili, dan juga abundance. Angka 8 mewakili atau mencerminkan abundance. Abundance itu adalah keberlimpahannya, banyak gitu ya. And good luck, jadi menyimpulkan sesuatu yang banyak, berlimpah, dan juga good luck, keberuntungan dalam kebudayaan Taiwan. There are also large circular structures on each side of the building symbolize ancient coins and the wealth they bring. Kemudian juga ada struktur berbentuk lingkaran on each side pada setiap sampingnya, di samping bangunan, to symbolize ancient coins and the wealth they bring, untuk menyimbolkan koin kuno dan juga wealth, kemakmuran ya, kekayaan atau kemakmuran yang dibawanya. Jadi ada koin yang dibentuk begitu ya. Nah ini terlihat ada koinnya menyimbolkan wealth gitu ya. These symbolic nods to traditional architecture are combined with innovative engineering. Jadi simbol-simbol ini, nods itu dari kata nod ya. Kemudian ada S-nya untuk menyebutkan verb plus S. Nod itu aslinya adalah mengangguk. Tetapi dalam konteks ini mengangguk dalam artian setuju, menyetujui. Jadi the symbolic nods to traditional architecture. Jadi simbol-simbol ini tuh sebagai bentuk persetujuan, menyetujui adanya arsitektur tradisional yang dikombinasikan dengan innovative engineering, rekayasa atau teknik yang inovatif. In order to build one of the largest skyscraper in the world, engineers had to ensure the building would be stable and safe. In order untuk membangun salah satu dari gedung pencakar langit terbesar di dunia ini, engineers had to ensure. Engineer, para insinyur ya, harus to ensure, memastikan the building would be stable and safe, bahwasanya bangunan akan stabil dan aman. They built 16 steel columns and 8 steel super columns to ensure its stability. Columns ya. Mereka membangun 16 steel column. Column ini maksudnya adalah dalam arti bangunan kolom gitu ya. Jadi tiang di dalam bangunan untuk strukturnya. 16 steel column, 16 kolom baja, dan 8 steel super column, 8 kolom yang super ya, lebih besar lagi dari baja juga. To ensure its stability. Ensure tadi sudah disebutkan, untuk memastikan stabilitasnya. All of these columns are filled with concrete up to floor 62. Semua kolom ini diisi dengan betonnya sampai lantai ke-62. Taipei is close to geological fault lines, which mean
earthquakes are common. Taiwan dekat dengan geological fault, ya. Geological fault. Geological fault. Fault di sini artinya patahan ya, jadi patahan geologi yang menyebabkan apa? Which means earthquakes are common. Artinya sering terjadi gempa. Strong winds also occur frequently in this region. Angin yang berhembus kencang juga frequently sering terjadi di wilayah ini. During strong winds or earthquakes, most skyscrapers sway from side to side and can experience structural damage. Sway. During strong winds or earthquakes, ketika terjadi angin kencang atau gempa bumi, kebanyakan gedung pencakar langit sway. Sway itu mengayun ya. Dari samping ke samping, side to side, and can experience structural damage. Jadi bisa mengalami kerusakan struktural ya. To lessen this movement, engineers created a 728-ton tune mass damper or TMD. To lessen. Lessen ini ada kata-kata less ya. Less itu sedikit. Ada n-nya berarti mengurangi, menjadikan lebih sedikit. Seperti ada kata shorten, short pendek, shorten memendekkan. Menjadikan lebih sedikit berarti mengurangi. Untuk mengurangi gerakan ini, to lessen this movement, engineers created a 728-ton tune mass damper. Jadi para insinyur membuat sebuah TMD tune mass damper seberat 728 ton. Tune mass damper. Apa itu tune mass damper ya? Tune itu kalau kita menyetel ya tune, mass itu massa, damper itu peredam. Ini ada gambarnya tune mass damper. The TMD is a large steel sphere pendulum. Located near the top of the building. Ya. TMD ini adalah large steel sphere. Jadi adalah sebuah bola besi ya. Sphere ini bola. Atau sesuatu yang berbentuk bola ya. Bola baja yang besar. Dan dia itu sebagai pendulum. Pendulum itu bandul ya. Jadi yang bisa berayun. Located near the top of the building. Diletakkan di dekat atapnya ya. Bagian atas dari bangunan tersebut. A pendulum is a heavy weight hung from a point that swings back and forth. Nah, jelaskan, pendulum ini atau bandul atau pendulum ya adalah suatu massa yang besar ya, massa yang berat gitu, yang digantungkan pada satu titik, kemudian massa tersebut atau barang yang berat tersebut swings ini berayun. Back and forth tuh maju mundur, jadi bergerak gitu ya. When the building is hit with a strong wind, the TMD swings and lessen the movement throughout the rest of the building. Ketika bangunan tersebut terkena angin yang besar, maka TMD ini akan bergoyang dan mengurangi gerakan dari bangunan ya, throughout the rest of the building. Jadi sampai semua bangunannya gerakannya berkurang. It is the largest TMD of its kind. Jadi ini adalah jenis TMD yang paling besar yang ada di dunia begitu ya. Because of this device, Taipei 101 can withstand large earthquakes with a magnitude of 8 on the Richter scale. Because of the device, karena adanya alat ini, TMD ini, Taipei 101 bisa withstand
menahan large earthquakes, gempa bumi besar dengan magnitude 8 ya. Jadi 8 on the Richter scale, 8 skala Richter. People can see this impressive gold structure from an indoor public observatory. Jadi para pengunjung bisa melihat struktur berwarna emas ini dari suatu tempat pengamatan di dalamnya. Jadi bisa lihat seperti pada gambarnya, jadi di foto dari atas ada tempat untuk melihat TMD-nya ini. Taipei 101 is home to shopping malls, offices, and more. Jadi di Taipei 101 ini ada shopping malls, ya, mall, office, kantor, dan lain-lain. It is also the site of an impressive extreme sport known as tower running. Itu juga, jadi Taipei 101 ini juga merupakan tempat impressive. Impressive ini mengagumkan ya, luar biasa. Impressive. Mengagumkan. Extreme sport, jadi olahraga yang ekstrim. Known as tower running. Jadi lari menara ya, lari di menara, di tower. Runners from all over the world compete to race up the 2046 steps from floor 1 to 91 ya. Jadi para pelari dari seluruh dunia berkompetisi, berlomba to race ya, balapan. To race itu untuk balapan. To race, balapan. Jadi balapan di 2046 anak tangga dari lantai 1 sampai lantai 91. It is considered to be a very challenging tower race because the elevation changes rapidly. Ini termasuk sebagai tower race, olahraga tadi ya, balapan di menara yang menantang, sangat menantang, very challenging. Because, karena elevation change rapidly. Jadi ketinggiannya itu berubah rapidly, dengan cepat. Runners experience more than 1,200 feet of elevation gain in a very short amount of time. Jadi para pelari itu naiknya ya, elevation gain ini bertambah. Jadi ketinggian yang mereka hadapi itu bertambah 1.200 kaki. Jadi sekitar mungkin 400-an meter ya. In a very short amount of time, dalam waktu yang sangat singkat. As of 2021, the time to beat was 10 minutes and 29 seconds. Pada tahun 2021, jadi waktu tercepat, time to beat ya, yang harus to beat ini harus dikalahkan. To beat, mengalahkan ya. Jadi harus kita harus lebih cepat dari itu, mengalahkan waktunya ya. Jadi ada orang yang bisa sampai 10 menit dan 29 detik. For a less strenuous route, visitors take the fast elevator that zoom passenger from 5th floor to the 89th floor in only 37 seconds. For a less strenuous, jadi strenuous ini menguras tenaga ya, berat. Menguras tenaga. Jadi yang tidak menguras tenaga, rute yang tidak menguras tenaga, maka para pengunjung bisa naik. Jadi take ini maksudnya bukan mengambil ya, tapi naik. Fast elevators that zoom. Jadi lift, elevator yang fast, cepat, that zoom. Zoom ini melesat ya. Zoom. Melesat. Passengers membawa penumpang dari lantai 5 ke lantai 89 dalam waktu hanya 37 detik. This impressive building continues to be a source of
Pride for Taiwan. Pride. Bangunan yang mengagumkan ini tetap menjadi sumber pride. Pride ini kebanggaan ya. Kalau kata kerjanya proud, bangga. Kata bendanya adalah pride for Taiwan. Untuk negara Taiwan. Baik, demikian untuk pembacaan kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.